Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kedatangan tamu dari masyarakat kebanyakan Pak Ger? Masyarakat Lutawar Rawi. Oh, masyarakat Kecamatan Lutawar, Desa Rawi. Dengan urung saya kenal Pak Sengedagayu. Pak Sengedagayu. Jadi kebetulan Pak Sengedagayu ini adalah masyarakat nelayan di seputaran Danau Lutawar yang memiliki usaha di sektor perikanan, yaitu usaha cangkul padang Pak. Cangkul padang. Jadi baru-baru ini ada penertiban dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas aktivitas usaha masyarakat, yaitu cangkul padang dan cangkul dedeng yang ada di Danau Lutawar. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Sengedagayu bagaimana sikap dari para pelaku usaha cangkul padang dan cangkul dedeng atas kebijakan pemerintah tersebut. Jadi yang mau kita tanyakan kepada Pak Sengeda, apa respon Pak dari tindakan pemerintah Aceh Tengah yang melakukan penertiban cangkul padang dan cangkul dedeng yang ada di Danau Lutawar? Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau masalah pemerintah menertibkan masalah cangkul padang ataupun cangkul dedeng, itu bagi kami sah-sah saja, karena pemerintahan yang mempunyai wewenang. Ya. Cuma karena pemerintahan mempunyai wewenang, jadi kami sebagai masyarakat nelayan agar kiranya dari baik pemerintahan ataupun Bapak Bupati walaupun Bapak Wakil Bupati, Iya Pak. Nah, seharusnya mediasi dulu lah sama kami, sekurang-kurangnya Bermusyawarah Pak. bermusyawarah dulu Iya. sama kami. Kenapa harus dicabut? Kenapa harus dibongkar? Iya. Kenapa harus dimusnahkan itu semua? Iya. Jadi nasib kami nanti akan kemana? Berarti sebelumnya pemerintah Aceh Tengah belum pernah mengundang Pak masyarakat? Belum pernah, sama sekali belum pernah. Sama sekali belum pernah? Belum pernah sama sekali. Itulah kekecewaan kami. Itu kekecewaan dari masyarakat pelaku usaha cangkul Iya. padang dan cangkul dedeng Pak? Iya. Oh. Maunya musyawarah dulu sama kami. Iya. Karena ini tindakan-tindakan pihak pemerintahan terhadap masyarakatnya. Iya, betul. Kami juga masyarakatnya. Betul. Jadi untuk merespon itu Pak, sekarang kan misalnya pemerintah sudah melakukan upaya penertiban cangkul padang dan cangkul dedeng. Iya. Jadi Bapak selaku pemilik cangkul padang, Iya. apakah mendukung program pemerintah tersebut? Sebenarnya kalau memang itu program pemerintahan, mendukung tidak mendukung itu namanya program pemerintahan. Ya, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan. Purbuk lah kalau di bupati itu. Ya. Nah, namun di dalam itu sebenarnya Laut Tawar ini mau diapakan? Ya. Maka harus dibersihkan itu Laut Tawar ini mau diapakan? Karena Laut Tawar ini memang dari zaman dahulu sangat-sangat berbeda ikannya sama laut lepas. Betul beda Pak. Iya, sangat beda. Jadi, oleh karena itu, kalau saya pribadi, Iya Pak. dari datu moyang saya sudah usaha di laut. Sebagai nelayan Pak. Sebagai nelayan. Di Danau Lutawar. Iya. Kalaupun dibersihkan oleh pemerintahan, bagi kami tidak jadi masalah. Tidak. Oh iya. Tidak jadi masalah. Cuman berperilaku adil seadil-adilnya. Oh. Itu Masa kami masyarakat kecil itu Pak? Kami masyarakat kecil. Kami masyarakat lemah. Kami yang masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan lain. selain daripada kita menelayan, Iya. mencari ikan untuk sehari-hari kami. Itulah kemarin. Karena seandainya ini sedikit Pak ya. Iya baik Pak, silakan. Kalau seandainya ini ditertibkan,
ditertibkan, betul-betul ditertibkan. Coba dulu Bapak, Tidak ada tebang pilih, Pak. tidak ada tembang pilih. Coba dulu Pak Bupati itu ataupun Pak Wakil itu ataupun anggota DPR lah. DPR itu, coba dulu dia bongkar tanah yang sudah ditimbun ke laut. Oh, reklamasi. Coba dulu bongkar itu, karena itu penyempitan laut. Kami tidak mengganggu laut, tapi dia menyempitkan laut itu gimana ceritanya? Reklamasi itu memang secara undang-undang itu pidana itu, Pak. Ya, kenapa ditimbun? Berapa meter sudah ke tengah? Artinya Karena gini Pak ya. Dengan adanya reklamasi itu apa harapannya kepada pemerintah, Pak? Ya, kalau memang dibersihkan, bersihkan itu. Ambil tanah yang di apa itu, ditimbun tuh. Dibongkar, Pak ya. Bongkar. Jangan mentang-mentang kami masyarakat kecil, orang tidak mempunyai wewenang apapun, takut sama orang yang punya duit, sama orang yang punya dasi. Iya. Takut dibiarin itu. Yang punya jabatan, Pak. Yang punya jabatan, Oh, siapapun dia. betul, Pak. Karena pemilik tanah itu bukan saja orang Aceh Tengah. Itu sudah siapa-siapa yang memiliki, ada yang dari Birun. Yang sudah Ah. lahan-lahan di pinggir danau. Iya, ada yang sudah terjual sama orang Birun. Iya. Kalau memang bijak pemerintahan, kenapa tidak diambil itu? Kenapa dikasih sama orang Birun? Kenapa tidak orang Aceh Tengah? Pak Bupati itu kenapa nggak beli itu? Jadi begini, Pak. Alasan pemerintah kemarin kita lihat di berita, Pak. Kenapa pemerintah menertibkan Cangkul Padang dan Cangkul Dedem? Alasannya, kata pemerintah, ini bisa mengganggu ekosistem Danau Laut Tawar. Ya. Kemudian mengurangi populasi ikan yang ada di Danau Laut Tawar, Ya. terutama ikan depik dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ini mengganggu lah siklus ekosistem yang ada di Danau Laut Tawar. Oh, begitu, Pak. Iya. Dan harapan pemerintah ini kan agar danau ini lebih indah lah. Oh, begitu, Pak. Ya. Itu alasan pemerintah. Alasan pemerintah. Itu menurut Bapak seperti apa alasan pemerintah itu? Indahnya bagaimana? Harus bertanya kita sama dia. Indahnya bagaimana? Bagaimana keindahan mau dibuat sama pemerintahan? Ya, kalau soal populasi ikan, Pak. Populasi ikan itu, kalau memang ikan depik itu bukan seperti kita pelihara di dalam kolam. Kalau di dalam kolam kita pelihara, habis kita ambil, habislah dia. Iya, betul. Tapi ikan depik itu ada waktunya. Ada waktunya, Pak. Ada masanya dia. Kalau musim dia nggak kena, apapun kita pasang di situ nggak kena. Kalau tidak musim ikan depik, mau kita tebar jaring Mau sebesar tebar jaring. apapun tidak mau kena, Pak ya. Tidak mau, tidak mau. Terus apa sekarang perbedaan Cangkul Padang sama Cangkul Dedem, Pak? Artinya Cangkul Padang ini ukurannya berapa? Kalau kita buat biayanya habis berapa? Terus Cangkul Dedem ukurannya berapa? Kalau kita buat Cangkul Dedem biayanya habis berapa? Terus jaring yang digunakan, Pak? Jaring yang digunakan. Nah, itu ukurannya berapa tuh jaring? Kalau saya pergunakan itu jaring ikan depik, karena saya Cangkul Padang, Pak ya. Cangkul Padang. Cangkul Padang itu saya mempunyai jaringnya, lubangnya itu 5/8. 5/8. Anak-anak kecil itu nggak terangkat ya. Anak ikan depik? Ikan depik nggak ada, cuma induk-induknya aja. Oh. Yang udah besar. Ikan depik yang sudah besar. Yang udah besar. Jadi ukuran lebarnya, Pak, berapa? kalau saya punya tuh 9 kali 9 meter. 9 kali 9. Iya. Terus biaya kita membuat itu, Pak, Biaya membuatnya itu berapa? saya perhitungkan kemarin itu 21 juta satuan. Satu Cangkul Padang itu ukuran 9 kali 9. Iya, 21 juta. 21 juta. Iya. Mana lebih besar ukuran Cangkul Padang sama ukuran Cangkul Dedem. Cangkul Dedem itu lebih besar lagi. Lebih besar, Pak? Lebih besar lagi karena Cangkul Dedem itu dia memiliki lokasi, dia paling minim, ini paling minim. Iya, Pak. Paling minim dia 50 meter kalinya sampai 80 meter. Oh. Itu yang paling kecil. Yang paling kecil, Pak. Nah. Besar ukurannya, Pak ya? Besar ukurnya. Itu untuk menangkap ikan depik atau ikan mujair, Pak? Itu ikan mujair. Ikan mujair. Nah, Baik. itu pun yang kecil-kecil nggak kena dia, cuma ambil ikan-ikan yang besar aja. Ukuran jaringnya, Pak? Ukuran jaringnya Cangkul Dedem? 3 inci. 3 inci. 3 inci. Karena waktu itu masa Pak Sabela dia membuat peraturan di situ tidak boleh kecil dari 3 inci. Oh, ukuran jaring. Yang paling kecil dia 2,5 inci. 2 inci setengah. Iya. Supaya ikan kecilnya tidak. Biar
ikan kecilnya nggak terangkat, cuma ikan-ikan yang besar. Ikan yang besar. Ah. Berarti dia cangkul dedam ini khusus untuk ikan mujair. Iya. Kalau cangkul Padang ini khusus untuk ikan. kadang kalau ikan deping itu istilahnya kalau cangkul padang itu kalau masuk ikan jaher juga bisa masuk. Kadang-kadang nggak ada ikan deping dia masuk ikan Masuk jaher ikan di situ. jaher, iya, iya. Iya. Masuk ikan jaher. Tapi kalau misalnya cangkul padang ini kena ikan jaher kecil-kecil Pak, yang masih Iya. anaknya, kira-kira itu anak itu dibawa pulang atau dimasukkan lagi ke? Kalau saya pribadi, Iya, Pak. saya sutir di situ. Saya anaknya itu saya lepas semua. Oh, lepasin semua. Saya lepas. Karena apa ya? Cuma Yang yang besar-besar itu memang saya ambil, memang itu pencarian saya. Untuk Nah, dimasak. kalau ikan depeknya itu memang dia ikan depek. Untuk dijual. Nah, untuk dijual. Dan itu pun yang besar-besar ikan depiknya. Iya. Karena jaringnya tadi udah ukuran. Karena ukurannya ukuran besar dia. besar. Ah. Oh. Kalau kecil nggak masuk lagi. Cuman ini begini Pak ya. Iya. Kalau seperti ini, Nah, ini nampak kan harapan Bapak lah kepada pemerintah daerah Nah. Aceh Tengah atas Iya. kebijakan ini. Kira-kira harapannya seperti apa Pak? harapan kami, pemerintah itu harus memikirkan kami lah. Selaku masyarakat. Iya. Betul. Karena kami ini selaku bisa dikatakan petani nelayan. Betul, sebagai nelayan. Nah, Yang ya kan? ekonomi Nah, menengah ke bawah iya. Pak ya. Jadi coba bayangkan, naik kami ke hutan itu buat kebun itu datang pulhur. Oh, itu ada masalah lagi. Masalah lagi lah kalau di darat ada pulhur. Karena masuk kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan lindung. Kami sebagai petani itu, ya kami yang lebih tahu. Betul. Kenapa lebih tahu kami? Di mana bisa kami tanam kopi? Di mana kami bisa tanam jeruk? Di mana kami bisa? Oh, jadi ini ada problem baru sebenarnya nih netizen. Artinya masyarakat nelayan yang berada di seputaran Danau Tawar ini, Ya, ketika dia mau beralih mencari pendapatan lain melalui sektor perkebunan, dan itu ada kendalanya lahan yang hari ini mau digarap oleh masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung Pak ya. hutan lindung. Dan itu nanti datang datang pulhur. polhut dan polisi bisa menangkap polisi, Pak ya, tangkap. Nah, artinya masyarakat di seputaran Danau Tawar ini tidak punya pilihan lain selain daripada mencari ikan di Danau Tawar. Mungkin ini ada persoalan-persoalan baru seperti ini yang harus kemudian direspon oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Artinya bagaimana nanti mencari solusi agar masyarakat ini mata pencariannya tidak hilang, kan begitu? Iya. Artinya mau ke kebun masyarakat nggak bisa karena wilayah kebunnya masuk hutan lindung. Ya. Sekarang masyarakat melakukan upaya usaha cangkul padang kemudian dilarang oleh pemerintah. Iya. Lantas Kami ini akan kemana? masyarakat ini mau kemana? Kan begitu Pak? Mau kemana? Nah, kira-kira harapannya Bapak kepada pemerintah untuk mengganti itu tadi, solusi yang ditawarkan seperti apa Pak kepada pemerintah? Pada pemerintah, kami agar pemerintah itu bisa memikirkan kami, biar jangan kami menjadi anak berandalan. Kalau seandainya kami tidak punya usaha, akhirnya kan jadi berandalan. Ini contoh, ya kan? Sebagai contoh, saya punya anak. Iya Pak. Anak saya kalau tidak saya didik dengan sekolah, anak saya jadinya jadi apa? Jadi preman, Iya. jadi pembunuh. Dan harus dinafkahi Pak. Ya harus dinafkahi dia, ya kan? Harus disekolahkan biar dia punya ilmu. Dan Walaupun butuh biaya semua. semuanya butuh biaya, Pak. Iya. Karena biayanya itu sekolah sekarang, Pak. Semua bayar. Semuanya bayar. Padahal Karena- program pemerintah sekolah gratis Pak ya. Ya, program pemerintahan sekolah gratis. Yang gratis di mananya? Iya. Pada akhirnya kita bayar juga. Iya. Pak ya. Artinya ini menjadi kesulitan masyarakat Aceh Tengah, terutama masyarakat yang berada di seputaran Danau Tawar Iya. sebagai nelayan. Kan begitu Pak? Iya. Nah, artinya pemerintah selama ini belum pernah mengundang Belum Dari pernah sama pihak- sekali. pemilik cangkul padang dan Belum pernah sama sekali. melakukan musyawarah Iya. bahwa pemerintah akan melakukan penertiban. Iya. Itu belum pernah diundang. Belum pernah sama sekali. Karena Karena Bapak tidak mengetahui sama sekali. bukan tidak mengetahui. Saya
saya tahu program pemerintah. Pernah nggak dihubungi camat Laut Tawar, Pak? Belum pernah. Jangankan camat, Pak Reja kami pun nggak pernah hubungi kami. Artinya tidak tahu persoalan ini, Pak. Persoalan itu tak saya, dia tahu, nggak tahu, saya Nah, artinya maksud saya nggak ngerti juga. Cuma kalau kami, Begitu. maksudnya kalau musyawarah sama kami, ini bulan ini ada program begini, Tanggal sekian ini kita rapat. kita rapat dulu, kayak mana nanti jalan solusinya. Itu belum Kan pernah- begitu. belum pernah terjadi, Pak, ya? belum pernah terjadi. Karena inilah makanya kami begini. Dan di Kecamatan Laut Tawar nih, Pak, sepengetahuan Bapak, Ya. ada berapa tempat cangkul padang dan cangkul dedam, Pak? Di Kecamatan Laut Tawar saja. Berapa pemilik kira-kira, Pak? Kalau pemilik, kalau kemarin waktu masa Pak Isabella pendataan hanya di masa Pak Bella Ya. dulu ada 175. 175. Semua berada di kawasan Kawasan Laut Kecamatan Tawar. Laut Tawar. Kawasan Laut Tawar pada Oh, di seluruh danau. Iya, Oh, 175. 75 waktu itu. Ya, Pak. Cuman kalau cangkul padang itu Ya. sebenarnya itu udah berkurang. Oh, sudah berkurang. Karena berkurang karena 3 tahun ke belakang ini, 2 tahun ke belakang ini sudah kurang kena. Jadi biaya listriknya lagi, biaya apanya kan udah tidak mencukupi. Ya. Maka sebagian orang tuh ya ambil alih lah, tarik keluar karena mungkin ada usahanya di luar. Iya, ya. Ya, cuman Jadi, kalau saya simpulkan, Pak, ya. artinya Bapak selaku nelayan yang berada di seputaran Danau Laut Tawar, yaitu di Desa Rawi, Kecamatan Iya. Laut Tawar. berharap kepada pemerintah agar diupayakan bermusyawarah, Pak, ya, antara pihak nelayan Iya. dengan pemerintah. Iya. Kamu gitu, Pak? Iya. Artinya kalau misalnya cangkul padang dan cangkul dedam ini ditertibkan, lantas apa solusi lain? Kamu gitu, Pak, Iya. dari pemerintah Iya. kepada masyarakat. Iya. Terus kalau memang mau ditertibkan cangkul padang dan cangkul dedam, bagaimana dengan kerusakan danau yang diakibatkan apa tadi yang Bapak sampaikan, penimbunan, Pak, ya? Penimbunan. Nah, kenapa itu tidak ditertibkan? Iya. Kan begitu. Iya. Artinya supaya jangan ada pilih kasih lah, Pilih kasih. tebang pilih lah. Karena Karena nanti masyarakat kecil ditindak, masyarakat besarnya dibiarkan. Kan Iya. begitu, Pak? Karena Harapan gini, Bapak kan seperti itu, Pak. Ya harapan kita semua begitu, Pak. Tapi Bapak mendukung program untuk penertiban cangkul Kalau padang. kita dukung, kalau penertiban itu, tertibnya itu bagaimana? Oh. Jangan tertibkan kepada kami saja, Kepada yang lain kepada juga. masyarakat lemah saja. Oh, siap. Karena itu kan tebang pilih namanya. Tebang pilih namanya, Pak. Tebang pilih namanya kan. Jadi kalau matanya itu tajam ke bawah, tumpul di atas, berani sama masyarakat kecil, tidak berani dia sama orang yang punya dasi. Iya, iya. Jadi netizen kita berharap sebenarnya di sini semoga ini didengar oleh Bapak Camat Laut Tawar dan anggota DPRK Dapil 1 ya, agar nanti bisa menjadi mediator lah, menjembatani pertemuan antara pihak nelayan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, agar apa yang menjadi keluh kesah para nelayan ini bisa mendapatkan solusi lah. Artinya dari pihak nelayan juga tidak dirugikan, dari pihak manapun tidak ada yang dirugikan. Iya. Kamu gitu, Pak? Iya. Artinya apa yang menjadi keluh kesah Bapak ini, harapan Bapak Pak apa tadi Pak namanya, Pak? Pak Singedagayu. Pak Sengedagayo ini bisa terwujud lah di Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Itu sesuai dengan harapan kita semua lah. Kami juga sebagai host dari Toskomi Podcast juga mendukung upaya pemerintah untuk melakukan musyawarah dengan para nelayan agar kemudian ada solusi-solusi konkret lah, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kan begitu, Pak? Harapannya seperti itu, Pak, ya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Ini kita tambahkan sedikit lagi, Pak, ya. Sebenarnya kami berusaha di nelayan Cangkul Padang. Iya, Pak. Sebenarnya kami pun sangat berat lah. Sudah berat kali. Usia sudah 65 tahun, Pak. Iya, Pak. Anak-anak sekolah, tuntutan anak-anak sekolah itu, kurasa Iya, iya. semuanya tahu. Besarlah biayanya, betul, Pak. Besarlah biayanya. Apalagi yang kuliah. Iya. Ya, Pak, kan? Yang SMA, yang kuliah.
Yang paling menyakitkan, Pak, belum ada kita duduk bermusyawarah, langsung datang pemerintahan, bongkar yang ini, bongkar yang itu. Jadi seakan-akan kami ini buronan. Kami ini jelas, Pak, jelas penduduk Aceh Tengah, Desa Rawi, Kecamatan Lotawa. ya, jelas, Pak. Provinsi Nat Nangro Aceh, Pak. Aceh Darussalam. Ya. Kami masih di bawah naungan presidenan, Pak. Bukan orang luar kami sebenarnya, Pak. KTP Indonesia lah, Pak ya. Indonesia kami. Indonesia, ya. Kami anak-anak Indonesia tuh lahir di Indonesia, Pak. Darah daging Indonesia. Darah daging Aceh Tengah lagi. Betul. Namun kalau begini, pemerintahan, kami tidak pernah ngemis, Pak. Kenapa anakku? Ini seandainya, Pak ya. Kenapa anak orang lain dapat beasiswa? Kenapa anakku enggak? Kami tidak pernah, Pak. Tidak pernah mengeluh soal itu, Pak. Nggak pernah. Usaha yang penting. Sebelumnya pemerintah pernah nggak memberikan bantuan, Pak, kepada para nelayan ini? Misal Bapak lah, Ya. dibantu pemerintah jaring ikan apa atau sebagainya. Sudah pernah nggak diberikan bantuan seperti itu? Sama sekali tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Dari mana? Dari mana dia bantu? Dari mana dia bantu? Iya. Nah, inilah permasalahan yang lebih rumit sekali. Seandainya ini saya katakan sama Bapak, kalau ke gunung kami dimakan harimau, binatang buas. Mau berusaha berkebun? Iya. Udah masuk hutan lindung, Pak. Iya. Kan gitu, Pak. Ya mau ke laut Nanti dimakan takut buaya. ditangkap. Nanti takut ditangkap sama Polhut. Kan gitu. Iya. Sekarang berusaha Di di laut laut. datang buaya, Pak. Datang pemerintah ditertibkan. Ditertibkan, tertibnya itu bagaimana? Oh, iya. Jangan sesatu pihak, Pak. Itu yang nggak mengenakkan itu. Berarti tumbang pilih. Bang Pilih. Nah, karena waktu berapa bulan ke belakang ini, Pak, nggak ada tumbang pilih, Pak. Yang belakang ini, berapa bulan ini tidak ada tumbang pilih. Baik dari anggota dewan, Pak, gedor setiap rumah. Iya, Pak. Bantulah aku, tolonglah aku. Kalau nggak aku duduk. Di mana kata dia? Perwakilan rakyat itu di mana? Di mana dia bela rakyatnya di mana? Artinya selama ini dari Bapak selaku pihak nelayan belum pernah didatangi atau ditelepon oleh anggota DPRK yang dapil 1 belum pernah. Ya, bersama sekali tidak pernah, Pak Camat Pak. juga belum, Pak. Ah? Pak Camat. Ya, aduh, Belum ada, ya? kan udah aku bilang, Oh. belum ada sama sekali. Nah, Pak Bupati kayak gitu, Ya. tolonglah aku, biar bisa aku perbaikin Aceh Tengah. Ya. Tolonglah aku, biar bisa aku sejahterakan masyarakat. Kalau ini namanya mensejahterakan masyarakat atau apa? Apanya? Ya. Kurasa menyusahkan masyarakat, sebagian masyarakat, bukan semua. Iya, iya, iya. Sebagian. Kalaupun itu dibongkar, nggak jadi masalah. 175, nggak usah lebih, Pak. 175 Dedam. dedam itu. Ya, Pak. Kakaknya pun itu aja, Pak. Yang 175. 75 itu. Ibu sama bapaknya udah 300, Pak. Anaknya nggak usah banyak, Pak. 4 aja masuk di situ rata-ratanya. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 7. Terus kalau misalnya ini dari 175 kakak yang punya usaha cangkul padang dan cangkul dedam mengikhlaskan lah itu dibongkar, Pak. Apa itu kira-kira? Lantas ada nggak tuntutan lain kepada pemerintah apa? Saya nggak tuntut dia, cuman dia kompensasinya di mana? Oh. Karena pemerintahan itu pasti, Pak, pasti kalau pemerintahan itu setiap membuat program tuh sudah ada dananya dulu. Kalau nggak berani dia, Ya. dananya dikemanakan? Berarti ini masyarakat yang 75 kakak yang punya usaha 175. dedam sama cangkul padang ini berharap ada kompensasi, Pak ya? Kompensasi. Kalau memang itu harus ditertibkan, kompensasi Oh. bersama kita kan, duduk bersama. Jadi jangan memanggil seseorang, dipanggil oh kok gini, lalu itu bongkar. Jadi yang dipanggil satu itu kayak mana caranya? Iya, iya. Nggak ngerti juga, Pak kan? Nah, lalu itu tadi yang lebih besar.
Kalau memang ditertibkan itu, tertibkanlah semua. Coba kelilinglah duluan itu, keliling dulu. Berapa udah pengecilan itu? Danau Tawar. Pengecilan Danau Tawar tuh. Itu dipersempit, Pak. Kalau kami nggak bersempit, kami berusaha di situ mengganggu orang tidak. Mencari rezeki. Karena mencari rezeki menafkahi anak, menafkahi istri. Terus sekarang ada muncul video Pak, kelompok memancing katanya terganggu dengan adanya cangkul padang sama cangkul dedam. Di mananya? Di mananya dia terganggu? Di mananya dia terganggu? Jarak cangkul padang ini sama daratan berapa meter Pak? Cangkul padang kalau saya punya cuma semuanya aku tengok ada yang lebih jarak lagi ke tengah sana. Ada yang 300 meter, yang paling dekat pun 200 meter di ada pinggiran. Oh. Di mananya? Mau tali kemana dia pasang? Artinya tidak mengganggu lah sebenarnya Pak ya? Sebenarnya tidak ada mengganggu, tidak ada mengganggu. Kalau terhadap nelayan yang istilahnya bahasa kita nih mendoran lah. Oh, menjaring. Nah, menjaring. Tidak mengganggu nggak itu Pak? Tidak ada gangguan, mau dipasang di situ. Oh. Cuman kan dia kena talinya, kan ada tali cakarnya 4. Iya Pak. Nah, kena itu robek lah jaringnya. Oh. Kan cangkul padang itu di antara, coba bayangkan, apa nggak ada celahnya? Cangkul padang itu dari cangkul ini sampai cangkul yang di sana itu celahnya sampai 200-300 meter. Ya Pak. Ya kan? Jaraknya dari satu ke satu lain. Iya. Ya kan? Jadi di mananya yang terganggu? Berarti kalau orang yang masang jaring itu di tengah danau nggak mau kena ikan ya Pak? Memang Siapa bilang nggak kena? Siapa bilang nggak kena? Bisa juga misalnya masyarakat yang menjaring itu di tengah di pasang jaring bisa Pak ya? Bisa di tengahnya, bisa di pinggirnya, nggak ada gangguan sama sekali. Berarti menurut Bapak dengan kehadiran cangkul padang dan cangkul dedam ini sebenarnya tidak mengganggu orang memancing dan tidak mengganggu orang yang masang jaring? Itu alasan-alasan saja itu Pak. Menurut Bapak ini alasan bisa kita cek di lapangan, bisa kita cek di lapangan, ya kan? Ya. Jadi itu loh permasalahan. Oke Pak, jadi terima kasih lah ini informasi dari Bapak yang sudah berhadir di podcast Toskomi kami ini. Mudah-mudahan ini apa yang menjadi keluh kesah Bapak ini bisa didengar lah oleh pemerintah. Dan harapan kita semoga nanti ada pertemuan lah musyawarah antara pihak nelayan yang berusaha di cangkul dedam dan cangkul padang dengan pemerintah bermusyawarah agar apa yang menjadi keluh kesah Bapak ini nanti didengar oleh pemerintah. Harapannya misalnya Bapak kalau ikhlas, kami masyarakat yang sebagai nelayan punya cangkul padang dan cangkul dedam dibongkar itu kami ikhlas. Kan begitu kira-kira Pak? Kita bisa boleh-boleh saja. Tapi harapan dari masyarakat yang 175 itu 175 orang ini harus dipikirkan apakah nanti ada kompensasi atau lain sebagainya. Karena masyarakat yang berada di seputaran Danau Tawar ini mereka ingin berkebun tapi terkendala dengan kawasan hutan lindung. Pak. Artinya tidak ada usaha lain daripada nelayan. Begitu. Ini mudah-mudahan nanti didengar oleh pemangku kepentingan yang ada di Aceh Tengah, terutama Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Ali Yoga dan anggota DPRK kita yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, terutama di Dapil 1 lah ini, anggota DPRK di Dapil 1 bisa mendengarkan keluh kesah para nelayan ini agar nanti bisa mediasi untuk bertemu dengan Bupati Aceh Tengah. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan dari hasil podcast ini bisa mendapat solusi nanti secepatnya dari pemerintah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.